Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Inna Nur Amalia dari kelompok 1 kelas manajemen 5C. Saya akan mempresentasikan materi tentang Theories of Entrepreneurship, mata kuliah kewirausahaan dan UMKM. Saya tidak akan menjelaskan sendirian, tentunya bersama dua rekan teman saya. Yang pertama, Linisa Rohana Solihat dan Ilham Purnama. Pertama yang akan dibahas adalah perbedaan antara entrepreneurship dan entrepreneur, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, menurut Dr. Kasmir dalam bukunya Kewirausahaan tahun 2013 menjelaskan bahwa entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan seorang entrepreneur merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Atau bisa juga menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada. Dengan kata lain, entrepreneurship merujuk pada proses dan kegiatan, sedangkan entrepreneur merujuk pada pelaku. Contohnya, entrepreneurship yaitu aktivitas mendirikan sebuah usaha atau bisnis baru. Sedangkan entrepreneur yaitu pendiri sebuah bisnis atau pemilik sebuah perusahaan. Dapat digarisbawahi, perbedaan antara entrepreneurship dan entrepreneur adalah pada proses dan pelakunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan entrepreneurship disebut juga dengan entrepreneur. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Linisa Rohana Solihat. Ide itu mudah didapat. Saking mudahnya ide buat didapat itu, bahkan hal-hal yang kita pikirin kayak hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka, hal yang kita pengen, hal yang kita mau buang, hal yang kita pedulin, itu bisa jadi sumber ide buat kita. Atau kita juga bisa mendapatkan ide dengan berhubungan dengan orang lain, dengan orang yang lebih berpengalaman, dengan pengusaha yang udah sukses, dengan orang yang kerja di bagian HRD, dengan calon pelanggan. Itu bisa banget jadi sumber ide kita. Tapi perlu diingat bahwa nggak ada yang namanya ide bagus di depan. Yang ada itu ide yang kita pakai dan ide yang nggak kita pakai. Kenapa nggak bagus? Karena kita belum pakai. Kita bisa tahu itu bagus setelah kita pakai. Bahkan bisa jadi ide yang menurut kita buruk di awal itu merupakan ide yang peluangnya paling gede, ide yang paling bagus. Dan kita juga bisa dapat ide dengan cara mengubah hobi menjadi bisnis, seperti John Vance. Dia itu punya anak. Dia punya anak, anaknya kuliah, tinggal di asrama. Nah, si John Vance ini ngirim anaknya kasur loteng, kasur yang kasurnya di atas, di bawahnya bisa diisi meja belajar, diisi ya kayak gitu. Jadi meminimalisir tempat kayak gitu. Terus kabar itu tuh beredar dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya si John Vance ini sekarang punya perusahaan kasur loteng karena dia ngirim anaknya kasur loteng. Terus berita itu jadi nyebar dari mulut ke mulut, siapa yang nyangka. Terus bisa juga kita mengubah disabilitas menjadi bisnis, kayak restoran yang namanya Ansaibar yang punyanya Rudolf. Nah, di Ansaibar ini nanti kita gak ada cahaya sama sekali di situ, gak ada cahaya sama sekali, bahkan cahaya ponsel pun dilarang. Jadi nanti kita disuguhin sama pelayan yang orangnya buta. Nanti dijelasin si makanan itu cuma dari segi persiapan sama lokasi makanannya itu sendiri kayak gitu. Kita juga bisa ngubah sampah jadi uang. Itu ide yang bagus juga dari Kevin DeWitt. Dia sama istrinya itu mendirikan perusahaan yang namanya Algilix, yang mana Algilix ini mengubah sampah plastik menjadi minyak mentah. Kenapa bisa? Karena menurut teori ilmiah pun ini sangat masuk akal, karena plastik itu sendiri adalah hasil minyak bumi, produk minyak bumi. Dan kenapa nggak ada yang kepikiran buat ngubah plastik itu jadi minyak bumi lagi setelah plastik itu selesai digunakan? Kevin DeWitt ini punya ide itu. Kan dulu memang kecil kemungkinannya, menurut orang-orang itu kecil kemungkinan buat suksesnya, tapi ternyata sekarang peluang dari perusahaan itu gede banget gitu. Atau kita juga bisa ngubah mindset pelanggan itu dengan mindset yang mengatakan bahwa semua orang melakukannya. Misal kayak Yahed sama Alex.
Mereka itu bereksperimen membuat psikologi di balik obor transparan. Jadi peneliti itu masang selebaran di pintu 1207 rumah. Di pintu-pintu itu dipasang selebaran yang nyuruh mereka buat pakai kipas angin aja daripada AC, dengan mereka mengasih satu alasan dari 4 alternatif alasan. Yang pertama itu ada informasi bahwa kalau pakai kipas angin itu lebih hemat $54 sebulan untuk tagihan energi mereka. Yang kedua itu alasannya menghilangkan menggunakan kipas angin itu menghilangkan 262 pon gas rumah kaca per bulannya. Terus yang ketiga itu menggambarkan penggemar sebagai opsi yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir itu memberitahu bahwa 77% tetangganya sudah memakai kipas angin daripada AC. Dan setelah selebaran itu disebar, orang-orang yang dapat selebaran bahwa 77% tetangganya sudah pakai AC itu mengurangi konsumsi energi mereka sebanyak 10%, sedangkan yang lainnya itu cuman gak lebih dari 3%. Jadi kita juga bisa kayak ya tren-trenan kayak gitu. Kita juga bisa bikin tren bahwasannya produk kita ini bagus dari produk yang lain kayak gitu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ilham Purnama. Ini saya akan membagikan mengenai formula ide untuk sebuah usaha. Nah, bisnis yang layak sering kita dapat dari sebuah ide, dan ide tersebut umumnya dimulai dengan transformasi alat yang sudah ada. Nah, jadi ada ide sama dengan apa saja plus diri kita atau Anda. Nah, tetapi ide juga pasti banyak yang sama, mempunyai kesamaan, pasti. Tapi dalam hal bertindak itu pasti yang berbeda. Setiap orang yang sama mempunyai ide, kita dengan teman kita dengan orang lain mempunyai ide yang sama, tapi dalam melakukan tindakannya pasti berbeda. Nah, setelah itu adanya peluang sama dengan gagasan plus tindakan kita. Nah, jadi gagasan ini kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita rangkum, lalu kita tentukan seperti apa. Nah, lalu kita lakukan, yaitu tindakannya. Nah, setelah itu sudah masuk aksi. Nah, aksi ini adalah fungsi interaksi pada uang, pada produk, dan pada mitra kita. Nah, dalam hal ini peluang diubah menjadi bisnis yang layak karena mempunyai penghasilan atau pendapatan, karena sudah adanya perekrutan karyawan, dan sudah adanya jalur produksi dari pemasok gitu kan. Nah, setelah itu ada yang namanya viable venture atau peluang plus komitmen, yaitu dengan menggabungkan semua rumus yang tadi, ide, peluang, tindakan, dan aksi. Nah, kemungkinan tercampurnya saran dan pendapat dari diri sendiri dan dari orang lain. Pastinya kita diri sendiri kadang kurang pede, kurang percaya diri, makanya kita bertanya pada orang lain, apakah bisnis saya ini harus dilanjutkan? Apakah bisnis saya ini merupakan bisnis yang bagus? Apakah saya harus dimulai dari sekarang, lusa, minggu depan, atau bulan depan? Apakah bagaimana? Nah, pasti saran dan ide kita bercampur dengan orang lain kan. Nah, dengan seperti itu saya mengadopsi 5 inovasi dari Everett Rogers. Nah, yang pertama, keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif ini apakah lebih baik daripada produk yang sebelumnya? Nah, itu perlu dipertimbangkan karena bakal ada produk-produk yang sama sebelum-sebelumnya. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas ini apa? Apakah konsisten dengan nilai barang tersebut, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan pengadopsi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kompleksitas. Apakah barang tersebut sulit digunakan? Yang keempat, percontohan. Bisakah Anda bereksperimen dengan barang yang akan kita usahakan tersebut? Nah, bagaimana sih caranya agar menginovasi orang lain? Yang kelima, observabilitas, yaitu hasil inovasi terlihat oleh pengguna. Jadi inovasi yang kita lakukan, yang kita contohkan akan terlihat oleh pengguna dan pengguna pun percaya. Nah, suka atau tidak, tes berbasis penelitian ini memberikan dasar yang baik ya bagi akal sehat untuk memutuskan apakah suatu ide diterima atau tidak. Nah, mungkin kalian harus bisa komitmen dengan ide kalian sendiri dan boleh meminta saran kepada orang lain. Tapi jangan merubah ide yang sudah kalian rancang sejak awal. Nah, seperti itu mungkin sedikit dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang setiap orang memiliki ide yang baik.
Ya, sebagian besar ide yang menguntungkan bagi suatu lini produk yaitu berasal dari masukan para pelanggan seperti keluhan dan saran yang disalurkan dari dukungan dan departemen layanan. Ya, tentunya dari keluhan-keluhan dan saran dari para pelanggan dapat kita jadikan bahan evaluasi sehingga dari evaluasi tersebut dapat membuat produk kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bernilai. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses, tentunya tidak berhenti untuk terus bertindak, belajar, dan berubah. Seperti merubah ide atau meninggalkan ide atau visi mereka yang mungkin menghambat, baik di tahap awal bisnis atau di saat perusahaan itu bergerak tumbuh. Yang terakhir, untuk para pemula dalam berbisnis, dalam membuat sebuah usaha atau membuat produk, tidak harus menggunakan sebuah ide yang memiliki anggaran besar yang dapat mengubah dunia. Kita juga bisa dapat menggunakan ide yang sederhana dan biasa. Contohnya, kita bisa menggunakan ide yang sudah ada, lalu kita menambahkan sentuhan-sentuhan baru, seperti dari segi packaging, dari segi rasa, bentuk, dan lain-lainnya. Kesimpulan untuk materi ini yaitu entrepreneurship adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada. Pada Ideas Are a Dime a Dozen terdapat beberapa gagasan seperti proyek genom startup, mengubah hobi menjadi bisnis, mengubah disabilitas menjadi bisnis, sampah ke uang tunai, dan perlakuan setiap orang. Dalam rumus ide, untuk usaha banyak hal yang sangat bagus sebagai inspirasi untuk para calon pebisnis sukses. Viable venture, gabungan dari semua bagian dari rumus pada materi ini yang kemungkinan adanya campuran saran atau pendapat dari diri sendiri atau orang lain mengarah pada usaha kita yang akan dibangun. Bukti setiap orang memiliki ide yang baik adalah saat orang yang tersebut mempunyai keberanian untuk bertindak, belajar, dan berubah karena harus mengubah visi mereka. Tidak harus banyak anggaran untuk memulai sebuah usaha atau bisnis, tapi cukup buktikan dan realisasikan ide yang telah kalian rencanakan untuk dilakukan. Dan lakukanlah apa yang telah direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan, perbuatan, dan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.